Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Orang sufi itu termasuk dalam firqah apa? Ya, firqah sufi. Hanya di antara sufi itu dalam keyakinannya ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang kalau Mu'tazilah sepertinya hampir-hampir tidak ada. Ada yang jahil, tidak mau membahas Allah punya tangan apa tidak, punya wajah apa tidak, ya. Bagaimana dengan taklim khusus awad di rumah ustazah? Tentu ini bukan tempat ibadah seperti tadi, ya kan? Dan itu kan rumah orang, mungkin lebih nyaman daripada di masjid, banyak laki-laki, ya kan? Nggak masalah. Yang masalah tadi ada masjid 5 meter, 7 meter dari masjid ini ada bangunan. Nah, suka ditulis majelis taklim. Nah, justru ini masalah, ya kan? Kalau tadi kan rumah, nggak masalah. Ya, kecuali memang dikhususkan untuk belajar seperti sekolahan, pesantren. Ini kan bukan sekedar majelis taklim, ya. Artinya dari pagi sampai sore, bahkan 24 jam kalau pesantren boarding kan. Tentu ini ada maksud, sebagaimana pesantren-pesantren di negeri kita, nggak masalah. Musola kecil di pasar, pom bensin, apakah termasuk masjid? Kalau di pom bensin, di tempat-tempat milik restoran, ya tentu jelas kita semua tahu nggak mungkin itu tanah wakaf, ya kan? Karena masjid itu harus berdiri di atas tanah wakaf dan bisa diketahui dari tempatnya, seperti masjid kita ini, atau mungkin masjid, ya gampang lah, dan tidak perlu kita bertanya apakah tanah ini sudah tanah wakaf gitu. Tapi ketika kita masuk restoran, masuk pom bensin, jelas itu kan milik perorangan atau perusahaan. Ada tempat sholat di situ, ya sekedar tempat sholat, gitu. Jelas bukan berdiri di atas tanah wakaf. Sahihkah hadis yang menyatakan bahwa kerabat dan keluarga yang sudah meninggal akan melihat amal baik dan buruk kita yang masih hidup? Tidak. Ya jangankan ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, kiai kita, ulama kita, siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam nggak tahu. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak tahu. Dengan sahabat-sahabat beliau yang pernah sholat di belakang beliau, makan bareng beliau, ngobrol dengan beliau sebagai seorang muslim, akhirnya murtad. Bagi taunya beliau, ya masih sahabat, orang sholat di belakang beliau. Nah, maka ketika sampai padang mahsyar, beliau memanggil-manggil ashabi, wahai para sahabatku, kemarilah minum air telagaku ini. Apa kata Allah? Mereka bukan sahabat. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalku. Murtad. Oh, kalau begitu ada sahabat yang murtad? Enggak, bukan sahabat.
bukan sahabat. Kalau murtad ya bukan sahabat. Karena sahabat adalah bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim. Kalau mati dalam keadaan kafir ya bukan sahabat. Jadi menyimpulkan oh ada sahabat yang murtad, ya salah. Itu bukan sahabat. Bisa saja mereka berpura-pura di hadapan Nabi, ya kan? Nabi aja nggak tahu. Kalau Nabi tahu dari dalam kuburnya, tentu beliau tidak akan memanggil-manggil ashabi, ya kan? Beliau memanggil-manggil seperti itu karena beliau nggak tahu apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau sepeninggal beliau. Apalagi cuman ulama, kiai, kakek kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita, lebih tidak tahu lagi. Apakah ada orang yang belajar sunnah bisa hilang ilmunya saat ketemu dengan Dajjal? Melihat dalil yang tadi, insya Allah tidak, ya? Insya Allah selamat. Yang tidak selamat, yang menyembah Dajjal adalah yang tidak belajar sunnah, karena tidak tahu Dajjal itu apa, ini siapa. Taunya ya seperti Tuhan, dahsyat luar biasa, sakti istilahnya, ya. Sahkah kita bermakmum pada imam yang memakai cincin emas? Urusan dia, ya. Makmum tidak menanggung kesalahan imam sama sekali, dan itu sabda Nabi, fa in asabu falahum walakum. Jika imam-imam itu benar, maka kebenarannya buat para imam dan kalian para makmum. Jika imam itu salah, maka kesalahannya yang menanggung adalah imam, bukan makmum. Doa apa yang harus dipanjatkan untuk meminta jodoh? Secara khusus saya tidak tahu, ya mohon saja. Ini doa ibadah apa doa masalah? Ini doa masalah. Doa masalah tentu boleh tidak mencontoh Nabi, ya, dengan bahasa kita, dengan kalimat kita. Apa hukum meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena pekerjaan? Jangan, ya. Kecuali pekerjaan ini menyangkut keamanan dan atas perintah Amirul Mukminin, seperti setelah kejadian 1974, ya, ketika Imam Masjidil Haram sampai ditembak dan beberapa jam Masjidil Haram dikuasai oleh pemberontak, gitu kan. Nah, setelah itu penguasa sana menunjuk supaya waktu itu sepertinya sholat semua, nggak ada yang nggak sholat. Kalau sekarang kan banyak sekali, ya, yang pakai seragam doreng-doreng itu kan tidak pada sholat, nunggu. Nah, ini demi kenyamanan, tentu demi keamanan nyawa, kan. Nah, semakin kesini kan semakin banyak, semakin nggak tahu, dan mereka siap dengan senjata, ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, adapun pekerjaan, cari uang, jangan. Masih banyak pekerjaan yang tidak harus meninggalkan sholat berjamaah. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 kali tasahud atau 1 kali tasahud? Boleh dua-duanya. Karena kalau maksudnya salam, ya, dua kali salam atau 1 salam, boleh dua-duanya. Adapun 4 rakaat sekaligus, ya tentu harus mengikuti sholat zuhur dan sholat asar dan sholat isya. Karena kaidah dasar mengatakan bahwa sholat sunat harus mengikuti sholat wajib. Maka kalau antum sholat sunat 2 rakaat, tentu sama persis dengan subuh. Kalau antum sholat 4 rakaat, sholat sunat 4 rakaat, tentu sama persis dengan
duhur, asar, isya. Kalau antum sholat sunat 3 rakaat, tentu sama persis dengan sholat maghrib. Tapi kan dilarang untuk witir. Dilarang, ada larangan dari Nabi menyamakan sholat witir yang 3 rakaat dengan sholat maghrib. Larangan Nabi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau nggak dilarang, berarti sholat 3 rakaat harus sama persis dengan maghrib. Sholat 2 rakaat harus sama persis dengan subuh. Sholat yang 4 rakaat harus sama persis dengan duhur, asar, isya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi